Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Detective Night Independence. Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini dan memiliki skor 3,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Edward Drake ini menceritakan tentang perampokan sebuah bank di kota Boston pada saat Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Film keren ini dibintangi oleh Bruce Willis, Jack Kilmer, Will Luciards, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Detective Night Independence. Film dibuka dengan penyerangan terhadap sebuah bank di kota Boston. Para perampok yang datang dengan senjata api menembaki orang-orang yang ada di sana. Tidak berselang lama, polisi datang sambil menyalakan sirine. Para perampok pun terlibat baku tembak dengan polisi. Setelah para perampok berhasil dikalahkan, seorang detektif bernama James Knight turun dari mobil dan mendekati gedung bank. Setelah memeriksa keadaan, rekannya menduga bahwa ada satu perampok yang lolos dan sedang melarikan diri tidak jauh dari pusat kejadian. James dan para polisi pun berpencar, sedangkan rekan James yang lainnya memanggil tim kesehatan darurat. Benar saja, salah satu perampok yang lolos pun membuat keributan di tengah jalan. Dia menembakkan sembarang peluru, sehingga polisi bisa mengetahui lokasinya. Ketika si perampok melihat seorang ibu muda di dalam mobil, dia pun menjadikannya sebagai sandera agar polisi tidak menembaknya. Tidak lama kemudian, James pun tiba di sana. Polisi sempat meminta si perampok melepaskan ibu muda tersebut, namun tiba-tiba di tempat lain, tim kesehatan darurat yang terdiri dari Ellie dan Daisy pun tiba di lokasi kejadian. Keduanya sibuk memeriksa orang-orang yang ada di sana. Daisy melihat salah satu perampok yang bersimbah darah, namun dia lebih memilih orang lain untuk diselamatkan. Sir, can you hear me? Yeah? Setelah kejadian itu, James Knight bertemu dengan Camilla, yaitu mantan istrinya, di mana James ingin memberikan boneka beruang kecil untuk putrinya, Ellie. Namun respon Camilla terlihat sedikit ketus. Hal itu dikarenakan James tidak pernah menemui Ellie sejak Ellie kecil. Berpindah ke tempat lain, Ellie dan Daisy datang ke bar khusus polisi, di mana di bar tersebut sedang berlangsung peringatan belasungkawa atas kematian dua petugas polisi yang meninggal dalam peristiwa perampokan sebelumnya. Setelah acara selesai, Ellie dan Daisy pun memesan tequila. Tidak lama kemudian, Ellie pamit menuju kamar mandi untuk menghisap barang haram. Daisy yang ditinggalkan Ellie pun menguping pembicaraan dua orang polisi di sebelahnya. Salah satu dari mereka yang bernama Godwin bertanya mengapa Daisy bisa masuk ke bar tersebut. Daisy pun memperkenalkan diri bahwa dia bagian dari tim kesehatan darurat yang juga bekerja sama dengan kepolisian. Daisy bahkan menceritakan ibunya yang merupakan seorang petugas penjaga. Namun Godwin malah merendahkan ibunya. Tidak terima ibunya direndahkan, Daisy pun menantang Godwin. Alhasil Daisy pun dipukuli dan diseret keluar dari bar. Beberapa saat kemudian, Ellie pun datang dan membawa Daisy menuju rumahnya. Di sana, Ellie memeriksa keadaan Daisy yang untungnya tidak mengalami luka serius. Jika dilihat dari perlakuannya, Ellie dan Daisy bukan hanya sekedar rekan kerja biasa. Daisy pun menceritakan jika dulu dia sempat bercita-cita menjadi polisi, tetapi gagal saat mengikuti wawancara. Ayahnya marah dan memukulinya saat itu karena sang ayah tidak ingin Daisy menjadi polisi. Keesokan harinya, Daisy pulang ke rumah peninggalan ibunya yang telah dijadikan penampungan bagi anak-anak. Rumah penampungan tersebut kini dikelola ayahnya. Di sisi lain, James sedang memberikan pernyataan kepada petugas kepolisian. Pernyataan tersebut bertujuan sebagai syarat agar James bisa ditugaskan kembali. Rupanya setelah menembak pelaku perampokan di bank, James direhabilitasi dan diberhentikan sementara. Petugas pun bertanya kenapa James ingin menjadi polisi. Awalnya James menceritakan jika dia suka aksi-aksi heroik yang dilakukan polisi, seperti mengejar penjahat, berkelahi, atau menembaknya. Namun petugas itu tidak percaya dan menanyakannya sekali lagi. Akhirnya James berkata jika dia ingin membuat putrinya merasa aman dan bangga kepadanya. Tetapi ketika James ditanya tentang ayahnya yang merupakan manajer bank di Newark dan tewas dalam perampokan bank, James memilih menyudahi sesi wawancaranya.
Pada tanggal 1 Juli, Daisy dipanggil untuk melapor kepada Triace yang menjabat sebagai kepala tim kesehatan darurat. Triace mendapat laporan bahwa Daisy tidak menyelamatkan seseorang dalam peristiwa perampokan bank di Boston. Namun Daisy beralasan jika dia lebih memilih menyelamatkan korban dibanding penjahat. Lagi pula dia berhasil menyelamatkan satu nyawa. Namun Triace menyebut jika orang tersebut justru menuntut lembaga kesehatan darurat atas trauma yang dialaminya selama diselamatkan oleh Daisy. Alhasil Daisy pun dipecat. Daisy yang tidak terima pun langsung emosi dan keluar dari sana. Di lorong, dia mengingat-ingat beberapa orang yang telah diselamatkannya selama menjadi petugas kesehatan darurat. Daisy lalu berjalan menuju ruang mayat dan mengambil seragam dan barang milik korban perampokan bank Boston yang merupakan seorang polisi. Berbekal konten video dari YouTube, Daisy mempelajari dan berlatih banyak hal tentang kepolisian, seperti cara menembak, berpakaian, dan cara berjalan. Don't care about the politics and breaking up domestic violence incidents. Setelah dirasa sudah menguasainya, Daisy pun mendatangi Departemen Kepolisian Los Angeles. Meski terlihat ragu, Daisy memberanikan diri masuk ke sana dan berhasil naik ke lantai atas. Disinilah Daisy berpapasan dengan James Knight. Daisy terus berjalan dan dari atas tangga dia menguping pembicaraan Godwin bersama George. Setelah pembicaraan tersebut selesai, Godwin yang merasa diperhatikan pun melirik ke lantai atas. Namun Daisy sudah pergi sehingga Godwin tidak sempat melihat wajahnya. James kemudian dipanggil oleh Burnham ke ruangannya, di mana Burnham mengabarkan jika seseorang telah mencuri seragam, lencana, dan pistol milik polisi di rumah sakit North Road. Keluarga korban dan atasan mereka menginginkan lencana dan pistol itu kembali, sedangkan Burnham ingin tahu seperti apa orang yang sudah mencurinya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, James akan bertugas bersama Fitzgerald mulai pada tanggal 4 Juli. Di tempat lain, Daisy yang masih menyamar sebagai polisi pun mendatangi bank yang sebelumnya dirampok yang kini sudah mengalami perbaikan. Dia lalu bertemu dengan Sean Beston, pria yang sebelumnya diselamatkan olehnya pada peristiwa perampokan. Sean pun menyapa Daisy dan bertanya apakah Daisy dikirim untuk melakukan inspeksi keuangan. Daisy pun mengiyakan. Sean kemudian mengajak Daisy masuk ke ruang brankas. Daisy memperhatikan petugas yang memasukkan kode pintu ruangan tersebut, dan begitu masuk ke dalamnya, dia begitu takjub menyaksikan banyak uang. Daisy pun membayangkan kejadian perampokan bank tersebut beberapa waktu yang lalu, serta memikirkan ayahnya yang membutuhkan biaya besar untuk kebutuhan rumah penampungan. Tidak berselang lama, Daisy pun mengatakan kepada Sean bahwa semuanya aman. Setelah itu, Daisy keluar dari bank dan masuk ke dalam mobilnya. Namun baru saja dia menutup pintu, seorang perempuan mengetuk kaca jendelanya dengan panik. Perempuan itu meminta agar Daisy membantu suaminya. Awalnya Daisy menolak membantu perempuan itu dengan alasan dia sedang tidak bertugas. Tetapi perempuan itu memohon sehingga Daisy pun memutuskan keluar dari mobil dan menenangkan perempuan tersebut. Daisy lalu diajak masuk ke halaman belakang sebuah gedung. Ternyata suami perempuan itu sedang dikeroyok oleh 4 orang pria. Daisy pun mengeluarkan pistolnya dan berhasil menyelamatkan si suami. Daisy kemudian menyuruh ke 4 orang tersebut untuk mengangkat tangan dan berbalik menghadap tembok agar memudahkannya untuk menggeledah saku mereka. Daisy menemukan serbuk narkotika dan mengambilnya. Namun tanpa diduga, ternyata salah satu dari mereka berbalik menyerang Daisy dan berusaha merebut pistolnya. Dalam perkelahian itu, Daisy tidak sengaja menembaknya hingga tidak sadarkan diri. Merasa panik, Daisy menodongkan pistol kepada para penjahat yang tersisa dan mengatakan bahwa itu merupakan akibat jika mereka tidak hormat kepada polisi. Daisy lalu menyuruh mereka untuk tiarap di tanah, dan ketika melihat salah satu dari mereka akan memberontak, Daisy menembak mereka semua. Malam harinya, Daisy pulang ke rumah dan mencuci tangannya yang berlumuran darah. Dia pun dikagetkan dengan ketukan di pintu dan segera membuka seragam polisi yang masih dia pakai. Saat dibuka, ternyata itu Ellie. Ellie pun menceritakan bahwa hari itu adalah hari yang berat, lantaran ada seorang polisi yang menembak 4 pria di daerah Van Nuys. Daisy pun bertanya apakah mereka sudah menemukan penembaknya. Ellie menjawab belum, tetapi Ellie yakin mereka akan segera menemukan penembaknya. Ellie juga menginformasikan jika para polisi mengetahui bahwa pelaku penembakan hanya berpura-pura sebagai polisi dan tidak tahu apa motif pelaku melakukan itu. Daisy mengatakan jika itu mungkin dibuat untuk mengacaukan polisi karena mereka tidak pernah peduli kepada rakyat. Namun Ellie terlihat tidak setuju dengan ucapan Daisy.
Dengan penuh emosi, Daisy mengatakan jika polisi adalah musuh rakyat dan mereka hanya bekerja untuk uang. Ellie yang tidak setuju dengan perkataan Daisy memilih untuk pergi. Daisy kemudian pergi menemui ayahnya dengan memakai seragam polisi. Ayahnya terlihat sedang mengobrol bersama dua preman. Melihat kedatangan Daisy, sang ayah mengatakan bahwa Daisy bukan anaknya jika memakai seragam tersebut. Namun Daisy mengatakan bahwa seragam tidak menentukan nasib seseorang, melainkan seseorang itu yang mampu menentukan nasib dan keberuntungannya sendiri. Sang ayah lalu menyuruh Daisy untuk menyiapkan makanan bagi anak-anak penampungan. Tetapi Daisy justru mempertanyakan akan sampai kapan ayahnya tidak berbuat sesuatu untuk rumah penampungan tersebut. Daisy pun mengatakan jika dia memiliki ide tentang bank kota di Boston. Daisy tahu sistem keamanan di sana tidaklah bagus dan dia bisa membawa ayah dan rekannya masuk ke sana untuk melakukan perampokan. Salah satu preman tersebut mengatakan sanggup melakukannya. Mereka berempat kemudian menyiapkan senjata dan menyusun rencana. Pada tanggal 4 Juli, James Knight yang sedang mengobrol dengan Fitz terganggu karena kehadiran Godwin dan George. Godwin mengatakan jika salah satu dari James dan Fitz seharusnya masuk penjara atau mendapat sanksi administratif. Setelah mengatakan itu, Godwin dan George pun pergi. James dan Fitz pun pergi untuk menjalankan tugas yang sebelumnya diberikan Barnham. Mereka kemudian melihat sekumpulan anak muda yang sedang memainkan petasan. Fitz pun turun dan memberikan edukasi kepada mereka untuk berhati-hati dengan benda tersebut. Sedangkan James yang menunggu di dalam mobil menghubungi Camilla untuk menanyakan keadaan Ellie dan di mana dia tinggal. Camilla mengatakan jika Ellie sudah punya pacar. Mendengar hal tersebut, James pun terkejut dan menanyakan siapa pacar Ellie sekarang. James juga berkata jika dia ingin agar Camilla dan Ellie selalu aman dan bahagia. James lalu menanyakan apakah mereka berdua memang tidak cocok sebagai pasangan. Camilla menjawab bahwa dia keberatan dengan jam kerja James dan bagaimana James selalu mengutamakan pekerjaannya. Setelah sambungan telepon itu berakhir, Ellie pun datang. Camilla lalu memberikan boneka beruang dari James kepada Ellie. Camilla juga mengatakan bahwa James meminta maaf karena tidak bisa hadir dalam perayaan ulang tahun Ellie hari itu. Meski demikian, James selalu berusaha menjadi ayah yang baik. Camilla dan Ellie kemudian minum bersama untuk merayakan ulang tahun Ellie. Berpindah ke tempat lain, Daisy bersama dua orang preman pun mendatangi bank kota di Boston. Di depan pintu, Daisy bertemu Sean dan mengabarkan jika dia akan melakukan inspeksi, tetapi Sean tidak memperbolehkannya masuk. Melihat penolakan Sean, Daisy pun menarik dasi Sean dan menerobos masuk bersama dua preman tadi. Mereka kemudian menembak Sean dan petugas keamanan di sana. Setelah itu, mereka membobol pintu ruang brankas dan langsung memasukkan uang ke dalam kantong. Daisy lalu membawa tas berisi uang itu menuju atap. Suara sirine polisi pun terdengar bertepatan dengan tibanya James dan Fitz di lokasi kejadian. Anggota kepolisian pun mengeluh jika peristiwa itu seperti deja vu. Melihat kedatangan polisi, Daisy pun berusaha menembaki mereka dengan membabi buta. Salah satu pelurunya berhasil mengenai seorang polisi. James juga tidak berhenti menembak ke arah atap. Namun saat Daisy membalas menembakinya, tiba-tiba James dan beberapa polisi yang lainnya kemudian bangkit dan kembali menembaki atap. Mereka kemudian berjalan memasuki gedung. Sedangkan Daisy yang kehabisan peluru kembali turun ke bawah menemui dua rekannya. Dia menggunakan granat kejut untuk mengelabui James dan Fitz. Daisy dan kedua rekannya pun berhasil keluar, padahal saat itu James berada tepat di depan mereka. James dan beberapa petugas kepolisian tidak mendapati siapapun di sana selain mayat Sean dan petugas keamanan. Fitz pun mengarahkan para polisi untuk memeriksa atap dan pintu keluar. Ellie sebagai tim kesehatan darurat pun tiba di lokasi. Melihat mobil ambulans itu, Daisy dan dua rekannya langsung memaksa masuk dan mengambil alih ambulans. James yang menyaksikan itu langsung mengajak Fitz pergi mengejarnya. Di dalam mobil, Ellie yang tidak tahu apa-apa memaksa Daisy untuk bercerita. Daisy yang terdesak keadaan pun tidak sengaja mendorong Ellie hingga pingsan. Sirine polisi yang terdengar semakin dekat membuat Daisy semakin panik. James yang berjarak cukup dekat dengan mobil ambulans mencoba menembakinya. Namun Fitz berkata jika hal tersebut akan membahayakan Ellie. Suasana semakin menegangkan ketika Daisy membuka pintu belakang ambulans dan menembaki mobil polisi yang mengejar mereka. Satu helikopter milik kepolisian kemudian datang membantu dan menembaki ambulans dari arah depan. Mereka pun terlibat baku tembak hingga salah satu preman bernama Nico tewas.
Daisy kembali membuka pintu dan menembak ke arah mobil James. Seakan habis kesabaran, James pun keluar dari mobil dan naik ke atas kap mobil lalu melompat menuju ambulans. James yang sudah di dalam ambulans berusaha menghentikan Daisy. Tiba-tiba, mobil ambulans itu menabrak mobil polisi yang berusaha memblokir jalan. Di mana di lokasi tersebut terdapat lapangan yang sedang digunakan untuk kegiatan Hari Kemerdekaan. Daisy yang melihat Ellie sudah siuman segera mengajaknya pergi. Tidak lupa, Daisy juga membawa pistol milik James. Sementara James sendiri terlihat terbaring tidak sadarkan diri. Preman yang mengendarai ambulans kemudian turun dan menembak ke sembarang arah. Saat suasana tidak kondusif, James pun siuman. Dia mengambil pistol dan dari jarak dekat langsung menembak preman tadi. Sementara itu, Ellie terus digusur sambil dicekik oleh Daisy menuju lapangan. James pun segera menyusul mereka. Saat melihat kehadiran James, Ellie memanggilnya dengan sebutan ayah. Mendengar hal itu, Daisy seketika mengarahkan pistolnya ke kepala Ellie. Namun James seakan tidak gentar, dia terus mendekat. Daisy lalu mengancam James dan meminta meletakkan senjatanya di tanah. James pun menurut dan meminta Daisy untuk membiarkan Ellie pergi. Akan tetapi, Daisy tidak kunjung melepaskan Ellie. Dia malah meluapkan kekesalannya tentang pemerintah dan menyebut James sebagai penjahat yang memakai lencana. James berkata, seharusnya Daisy tidak mengenakan seragam kepolisian, juga tidak menilai seseorang dari lencananya. Melihat beberapa petugas polisi datang memasuki lapangan, Daisy kembali mengarahkan pistol ke arah James. Dan tanpa diduga, Ellie menggigit tangan Daisy sekuat tenaga. Melihat kesempatan itu, James segera mengambil pistolnya dan langsung menembak Daisy. Setelah itu, Ellie mendekati James dan memeluk sang ayah. Daisy yang terbaring di tanah kemudian terbangun dan mengambil pistol. Dia berusaha menembak, namun James lebih dulu berhasil memukulnya. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Detective Night Independence ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.